siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh ini dia sedang menggoda saya. Jelas ya? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah, kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan, tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan, itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan di mana letak polisi tidurnya. Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa setan? Quran surah 2 ayat 36. Ini kalimat setan pertama. Tuh lihat, kalau sudah muncul setan, pasti nggak bagus kalimatnya. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh. Nggak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Duduk langsung bangun, tidak. Tergelincir itu pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas, ke bawah. Ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan, bukan untuk menunjuk pleonasme, tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas. Emang ke atas. Ada yang naik ke bawah. Itu pleonasme dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat dalam bahasa Arab, memahaminya jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga. Nikmatnya luar biasa. Tapi lihat bahasa Quran, majasnya indah. Dijatuhkan oleh setan, terpeleset, tergelincir, jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi. Keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan, mempelesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu, baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran, surah kedua, ayat 34. Jadi, setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik, teman-teman. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu, ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaannya, maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam, sujud hormat. Fasajadu, maka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan. Aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur, kadang bisa dari pernyataan, kadang bisa dari perkataan. Ya, nggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur, dia nggak bicara, tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak, habis ini kita sarapan, nanti kami undang. Gitu kan? Nggak enak ya? Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Baik, ini aba. Dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar, angkuh. Terlihat angkuh dia dari gesturnya, dari macam-macamnya. Wa kana minal kafirin, termasuk yang terhalang dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saya teruskan dulu. Siapa iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari iblis. Iblis itu siapa? Baik, teman-teman, dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah, pembuka Quran surah ke-18 ayat 50 ini sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Hanya di ayat 34 menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Wa idh qulna,
lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sama dengan yang tadi. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jin yang hadir pada saat perkenalan Adam itu, dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya. Lihat kalimatnya. Kami mintakan semua untuk sujud. Hormat kepada Adam. Semua hormat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Kana minal jinni. Satu, ini saya garis bawahi. Sifat yang kedua, fafasaqa an amri rabbi. Fasaq an amri rabbi. Ini adalah iblis itu minal jin, termasuk kalangan jin. Asalnya jin. Siap? Awas, hati-hati. Jin dalam bahasa Arab disebut dengan jin. Jika ada, ingat baik-baik, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi. Tidak nampak dalam pandangan kita. Jin disebut jin karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya, mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita, ngapain? Mau menggoda. Gampang. Yang jadi masalah, di makhluk nggak kelihatan. Ingat, setiap jin dengan nun, umumnya tidak nampak. Janin, ada jin dengan nun. Hadir dalam, misalnya mohon maaf, perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak, jannah akan nampak, dan segalanya akan tampak. Junnah, perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut dengan kalimat lain, tapi menggunakan kalimat junnah? Kenapa tidak haddun? Kenapa tidak hijabun, tapi menggunakan junnah? Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf kalau Anda perang, Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan. Musuhnya ada, secara kasat mata, jelas. Tapi puasa, itu bisa menghadirkan perisai, benteng bagi kita. Bentengnya nggak kelihatan. Tapi dengan puasa, setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencela, setan datang, ayo balas, balas. Ah, takut batal puasanya. Kan? Mau berdusta, bohong aja. Nggak mau, takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya. Jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, bukan takut batal lagi. Tapi takut karena Allah tidak ridha dengan perilakunya. Kan sering saya katakan, ini sudah jam 5, cuma 30 menit lagi mau buka. Ada yang nyela orang. Dicela. Kamu begini, 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 begini. Setan bilang, ayo balas. Balas, balas. Munculkan sampai berparagraf-paragraf. Ah, tidak. Nggak mau balas. Setan masuk lewat temannya. Hei, balas. Kenapa nggak dibalas? Kita jawab, ntar aja habis maghrib. Habis maghrib ya. Tunggu buka. Baik, kecewa tuh setan di situ. Baik, jadi umumnya disebut dengan junnah. Benteng itu junnah. Nggak nampak di sini. Asalnya jin. Paham ya? Nah, turunannya nanti saya tunjukkan kepada Anda. Disebut dengan jin. Kadang-kadang kita nggak sadar. Udah ada aja godaan itu dalam diri kita. Antum nggak lihat. Coba cek. Apa antum ketika mau datang ke sini mudah langsung datang? Tidak mudah. Tidak mudah. Di jalan, ngapain ke sana? Paling sebentar, streaming langsung juga bisa. Tuh, ngapain berangkat ke sana? Nanti aja berangkatnya menjelang subuh. Paling Ustaz juga kesiangan bangunnya. Macam-macam. Terus, ngapain? Pokoknya banyak. Ngapain ke sana, ngapain ke sana. Terus. Jadi ditampilkan banyak yang lain-lain sebagainya. Itu tidak sadar antum ada dalam godaan diri antum sendiri. Ini persoalannya. Jelas ya? Jadi kalau Anda sedang ada bisikan-bisikan dalam diri yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk seperti ini artinya sedang bekerja ini. Dan ini nanti cara pertamanya, fase pertama ini. Nanti saya turunkan lebih jauh. Kana minal jinni, asalnya termasuk kalangan jin, tak nampak bagi kita. Dan yang kedua, awas, sifat jin itu diciptakan dari apa? Begini. Kalau mau jawab tentang dalil syariat, antum harus tahu dulu dalilnya ya. Kalau tidak tahu, antum kembali kepada ketetapan awal ya. Tidak usah mengarang, selalu ketentuannya sama. Mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Ya, di pelajaran itu sekarang pun sudah hampir tidak ada karena tidak banyak efektifnya. Baik, jin dicipta dari apa? Dari wallahu alam. Ayolah kembalikan.
Quran, Allah yang tahu, Allahu alam. Tanyakan kepada Allah. Quran, surah ke-15, ayat 27. Ternyata bukan dari api jin diciptakan. Antum salah persepsi selama ini. Bukan dari api. Yuk kita lihat. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Kalau api itu nar. Tapi kata Quran bukan nar, tapi naris samum. Jin bukan diciptakan dari api, tapi jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Api yang menyambar. Menyala, tapi bukan sekedar menyala. Kan ada api yang nyalanya begitu dahsyat, saking dia menyambar sini, nyambar sini. Terjadi kebakaran, api sedang menyambar ke wilayah ruko yang sebelah sini. Itu kan? Baik, kalau ada api apa yang antum ucapkan? Halo? Api, ada kebakaran besar, apa yang diucapkan? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Begini antum begitu. Perjanjian sudah 3 kali disebutkan. Baik, kalau ada kebakaran, apinya besar, apa yang diucapkan? Bukan wallahu alam. Oh, api sudah kebakaran, wallahu alam, wallahu alam. Bukan. Bukan. Allahu akbar. Ini ada kebakaran, ayo bantu sana, bantu sini. Allahu alam. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah bukan astagfirullah, astagfirullah musibahnya. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Api semakin meninggi cuma Allah yang maha tinggi. Kalau sudah yang lain tidak bisa mengatasi, maha Allah. Hanya Allah yang maha agung. Hanya Allah yang punya kekuasaan. Hanya Allah yang paling akbar. Maka api itu tunduk dengan kalimat-kalimat keikhlasan yang keluar dari lisan pengucap Allahu akbar. Paham? Teruskan di sini. Allahu a'lam. Nah, jin. Ini api yang menyambar. Karena api itu sifatnya panas, menyambar. Jadi bikin panas. Bukankah permusuhan bikin panas? Bukankah perselisihan bikin panas? Tapi antum terus disambar. Kadang dari hati nyambarnya ke mata. Mata melotot. Nyambar ke tangan, tangan sudah mau mukul. Minimal nulis kalimat yang tidak menyenangkan. Ya teman aja cuman lewat. Belajar sama-sama, ketemu sama-sama. Muncul permusuhan, nulis yang tidak benar. Nggak nyangka ya, nulis. Nyangka. Nyangka ketika antum bilang, nggak nyangka ya, dia nyangka. Antum sedang nyangka tuh. Tungguin. Antum yang nulis, lihat bagaimana cara iblis bekerja. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nulisnya memang di Chicago, komennya sampai Chicago. Oh. Dah teman-teman, ini maksud saya antum paham dulu nih. Kalau sudah paham asalnya, bagaimana karakteristiknya, baru lihat sini. Pelan-pelan ya. Fafasaqa. Fasak itu menyimpang. Lawan dari kata taat. Menyimpang. Lawan dari kata ta'ah. Ta'atun. Ta'atun. Ya, ta'ah ya ta'ah. Ini sifatnya. Awas, orang yang disebut fasik, orang yang disebut ta'ah. Atau muta'. Nah, fasak lawan dari kata taat, artinya taat. Fasak artinya menyimpang dari ketentuan Allah yang benar. Baik, lihat sini. Kapan jin ini disebut iblis, disifati dengan sifat menyimpang? Saat dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, disebut fasak. Artinya, sebelum dia tidak mau sujud kepada Adam, sebelum dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, artinya dia taat kan? Cuman Adam belum ada, dia taat. Adam ada, dia fasak. Jelas? Sekarang saya mau tanya pada antum. Berapa lama beda alam akhirat dengan alam dunia? Baik. Langit dengan bumi, kalau kita analisis bahasa Quran, itu setidaknya perbedaan paling minimal sehari bisa 1000 tahun masa. Malaikat bolak-balik di Quran surah ke-32 ayat ke-5 itu kan, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Seharinya bisa dihitung sampai 1000 tahun bolak-balik itu. Bolak-balik bisa 1000 tahun. Jadi mohon maaf ya, kalau jin ini pernah tinggal di alam sana, pernah ibadah taat sehari aja. Artinya dalam ukuran kita yang tinggal di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kalau dia beramal 1 detik, itu sama dengan 48 hari dalam ukuran kita. Tapi tahukah Anda, ketika itu semua dihadirkan dengan sifat fasak. Apa sifat fasaknya? Tadi, Aba, dia nggak mau hormat pada Adam, istakbar, sombong. Ini. Sombong. Ya, begitu sekali sombong dia, apa yang terjadi? Indah sekali, teman-teman. Perhatikan kembali ke Quran surah 7. Dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya itu. Ya, lihat baik-baik sini. Ketika kemudian nampak hal yang tidak menyenangkan, perhatikan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita.
Ketika ada seseorang punya sikap yang tidak menyenangkan dan terlihat itu, Allah tidak langsung menghukumi. Padahal Allah bisa mengatakan, kamu begini ya. Hei, kamu sombong ya. Baik, dia bisa menolak dengan lisannya. Saya nggak sombong ke Allah. Makanya lihat bagaimana cara Allah kemudian menampilkan sifat yang tidak baik dalam dirinya supaya keluar dari lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat. Allah tidak langsung mengatakan kamu begini. Tidak. Supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngeles dan menolak. Maka keluar di lisannya, kalau sudah keluar di lisan, orang paham, oh begini rupanya. Jelas ya? Nah, ini adab bagi kita. Kalau ada sesuatu nampak tidak menyenangkan, jangan langsung dihukumi. Klarifikasi dulu. Sampaikan. Allah saja mengklarifikasi, antum bukan Tuhan, masa menyimpulkan? Fatal akibatnya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Masih ditanyakan supaya didengar oleh yang lainnya. Dan jelas dalam menyimpulkan hukum terkait dengannya. Apa kata iblis? Apa kata jin pada saat itu? Perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Dia cuma dari tanah. Masa selevel api mesti nyembah kepada tanah? Baik. Lihat kalimat Qur'annya. Saya perintahkan kamu sujud. Bukan untuk menghormati, menyembah dia semata. Bukan itu. Bukan untuk menyembah. Tapi itu perintah saya. Idh amartuk, saat saya perintahkan. Yang penting bukan sujudnya, bukan hormatnya. Itu perintah saya. Kalau Adam nggak ada apa-apanya. Tapi kamu melanggar perintah saya. Jelas ya? Jadi kalau diturunkan ke kita, antum tidak sujud pun, tidak sholat kepada Allah, Allah nggak akan rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu perintah. Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Karena kesombongan melekat pada dirinya, maka menutuplah nih bekal-bekal kebaikannya. Tertutup. Ini bahayanya sombong. Jadi kalau jubah kesombongan sudah digunakan, maka arahan-arahan kebaikan pun tidak akan sampai kepada kedalaman jiwanya. Nah, sesuatu yang tertutup oleh yang kotor, itu bahasa Arabnya disebut dengan balasa. Jadi ada labisa, lam, ba, sin, ada balasa, ba, lam, sin. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Ada aurat terbuka, kalau kelihatan tidak baik. Ditutup oleh pakaian. Pakaian yang menutup disebut dengan libas. Makanya libas itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat yang tidak baik, yang tidak ingin tampak. Tapi kalau sebaliknya, yang baik ditutup oleh yang kotor. Awas, ditutup oleh yang kotor. Maka dibalik kalimatnya, lamnya diketengahkan, baknya kemudian dikedepankan. Dibalasa, yang kotor menutup yang baik. Ada ibadah kalau cuman sehari, saya sudah 1000 tahun nih. Taatnya 1000 tahun. Cuman sayang, ditutup sama yang kotor, nggak nampak yang 1000 tahun itu. Bahkan yang selanjutnya nggak bisa datang. Apa yang selanjutnya? Nanti kita akan lihat. Yang jadi masalah, yang tertutup dengan keadaan balas itu, maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Kenapa jin yang ini dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu, dia sedang tertutup oleh sifat-sifat kotor yang tidak bisa memunculkan lagi kebaikan dalam dirinya. Yang paling dahsyat adalah, Allah kan punya sifat pemaaf. Dan penerima taubat. Dan antum jangan lupa, kalau salah satu kata iblis itu, makhluk ini, jin ini, juga cerdas. Jenius, pintar. Nanti kita lihat kalau tidak jenius, bagaimana bisa mengajukan proposal untuk menggoda Adam. Bahkan dengan cara yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Yunani dan Aramaik tempo dulu, iblis itu disebut dengan diabolis salah satunya. Diabolis, diabolis. Yang kejeniusan, punya sifat jenius, tapi keblinger. Itu diabolis dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Aramaiknya. Kembalikan ke sini teman-teman. Lihat baik-baik. Ketika sudah tertutup, maka Allah pun murka kepadanya. Kaulah, keluar kamu. Pergi. Lihat ya. Kalau sehari saja, 1000 tahun, nggak ada nilainya. Dikasih petunjuk untuk taubat, dia malah menolak. Adam pernah salah. Makan buah larangan itu, beserta istrinya. Tapi ketika tahu bahwa Allah Maha Penerima taubat, diturunkan kalimat taubat. Diambil oleh Adam. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, fataba alaihi. Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya. Kalimat taubat. Maka diambil oleh Adam, taubat dia. Ini kan iblis ini, asalnya jin, sudah ada lebih dulu dibandingkan Adam. Harusnya sudah mengerti. Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang. Cuman ketika ada kesombongan, nggak masuk semuanya itu, malah berbalik. Keduluan sama Adam saya. Nggak level saya ngikutin Adam jadi taubat. Tertutup semuanya.
Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, dia minta turun juga. Bukan minta maaf dan tobat, tapi minta turun. Apa kalimatnya? Ya Allah, anzirni, beri saya kesempatan untuk membuktikan saya memang lebih hebat dibandingkan dia. Nih, saya memang lebih hebat. Kan saya sudah coba untuk gagalkan dia dari misi di surga. Saya plesetkan dia. Saya mau tunjukkan saya lebih hebat daripada itu. Nggak akan tanggung semua anak keturunannya. Anak keturunan semua disebut dengan Bani. Dilekatkan ke Adam disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Saya akan tunjukkan dan buktikan saya lebih hebat memang dibanding dia. Saya akan goda, saya plesetkan semua anak keturunannya. Mulai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan saya pastikan engkau tidak akan bisa mendapati kebanyakan mereka bersyukur, mendekat, menampilkan kebaikan dalam kehidupan. Maka dia sudah bertekad ketika turun ikut ke muka bumi dengan Adam alaihissalam, dia bertekad menjadi musuh bagi manusia. Apa di antara yang dirasapkan dari kanan, kiri, depan, belakang? Ini sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan. Dan di antara yang tidak jarang disadari, dia masuk lewat proses ibadah. Itu yang paling bahaya. Awas, riya dalam ibadah, sumbernya juga setan. Sum'ah dalam ibadah, sumbernya adalah setan. Permusuhan dalam ibadah, sumbernya adalah setan. Di ketika Anda sedang riya, Anda sedang dikuasai oleh setan. Naik motor sendirian, motor baru, putar-putar kota baru Parahyangan. Masya Allah, tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang tiba-tiba jadi semangat. Pim, akhi, ke masjid. Masya Allah. Sepertinya sendirian, di belakang, boncengin setan. Paham ya? Banyak hal teman-teman. Nah sekarang perhatikan dengan baik ya. Jika seorang jin saja yang menyimpang disebut iblis pernah ibadah dengan ukuran 1000 tahun di kita, nggak ada nilainya ketika sombong, maka antum yang nggak pernah hidup sampai 1000 tahun, ngapain pengen ikut-ikutan? Antum nggak usah bersaing dengan iblis, jauh ketinggalan. Jauh kita itu harus menghindari, bukan mengikutinya. Kita itu nggak nyampe ukuran ke sini pengen ikutan. Karena itu di hadis qudsi dikatakan, maaf keagungan itu, kesombongan itu yang agung-agung jubahku kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah semua hambanya menjauh dari iblis, diberikan rasul untuk diarahkan pada yang benar, diturunkan mukjizat, diberikan benteng supaya ini nggak bisa menembus, menggoda, memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul, nggak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab tidak mau dibaca, dikasih amalan tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah seakan mengikuti Rasul, seakan membaca, seakan paham, tapi kena jebakan juga. Itu yang kita harus kembalikan. Nah, ingat baik-baik, saya mau ke penghujung pelan-pelan untuk pemahaman yang pertama ini. Lihat baik-baik, saat disebut iblis, buruk tidak? Buruk, baik. Sudah goda Adam belum? Awas, hati-hati. Sudah goda Adam belum? Belum. Belum. Saat disebut iblis, belum menggoda Adam. Saat disebut iblis, baru disebut karakter buruknya. Lihat Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Karakternya disebut aba, istakbar. Gak mau sujud, sombong. Kapan dia menggoda? Saat dia mulai mengajukan penunjukan kesombongannya. Saya mau buktikan saya hebat, saya goda Adam nih. Baik diizinkan oleh Allah, silahkan dengan hikmah nanti yang telah Allah tunjukkan. Dan Allah tetapkan. Begitu kemudian dia mulai menggoda, berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Di setan itu sudah mulai menggoda. Kalau iblis belum menggoda, iblis itu hakikat keadaan sifatnya. Dari makhluk yang tadi kita sebutkan. Dengan sifat yang menyambar-nyambar di sini. Lihat baik-baik. Ketika mulai menggoda, dirubah kalimatnya oleh Quran. Dari kata iblis jadi setan. Ayat 36 dari Quran surah kedua Al-Baqarah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ